Hai semuanya, saya Gerard Hursina. Pada saat ini saya akan mempresentasikan apa yang saya dapat atau apa yang saya ambil ketika saya mempelajari suatu subtopik atau subjudul dari mata kuliah Audit 2 yang sedang saya ambil pada saat ini, yaitu mengenai responsibilities when fraud is suspected. Tapi sebelumnya saya ingin untuk kita mengetahui dulu secara gambaran luas kecurangan apa yang dapat terjadi pada saat dilakukannya proses auditing. Saya mendapati bahwa dalam konteks audit, kecurangan adalah merupakan salah saji laporan keuangan yang dilakukan secara disengaja atau secara sengaja. Ada 3 jenis kecurangan berdasarkan Association of Certified Fraud Examination atau disingkat ACFE, yaitu meliputi kecurangan laporan keuangan, kecurangan penyalahgunaan aset, dan yang terakhir adalah korupsi. Contoh kecurangan atau fraud laporan keuangan itu ada 2, earning management dan income smoothing. Earning management ini merupakan suatu sikap atau keputusan manajer perusahaan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat laba pada laporan keuangan perusahaan. Atau dengan kata lain, ini merupakan bentuk manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan terkait dengan laba yang diperoleh dalam satu periode guna mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Lalu yang kedua adalah income smoothing atau pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan atau pendapatannya. Jenis-jenis kecurangan yang kerap terjadi di dalam suatu perusahaan pun dibagi atau dibedakan menjadi 2, yaitu kecurangan yang dilakukan berdasarkan pelaku dan berdasarkan tindakan. Berdasarkan pelaku pun dibagi menjadi 2, yaitu employee fraud dan management fraud. Employee fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa karyawan internal di perusahaan tersebut. Sedangkan management fraud itu adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu media. Dan kecurangan ini bertujuan untuk mengelabui para pemegang saham atau stakeholder yang nantinya akan menggunakan laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan. Berdasarkan tindakan pun dibagi menjadi 2, yaitu misappropriation asset dan fraudulent financial reporting. Misappropriation assets ini adalah penyalahgunaan aset perusahaan dengan sengaja demi kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Contohnya penyelewengan dana kas perusahaan. Dan fraudulent financial reporting ini adalah suatu kesenjangan untuk membiarkan jumlah dan pendapatan dari laporan keuangan untuk menutupi para pengguna laporan keuangan. Sering dilakukan untuk para investor dan kreditur. Contohnya overstating aset. Kita bisa melihat di sini adalah suatu bagan penelitian yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners ini pada tahun 2014. Kita bisa melihat dan kita bisa mendapati bahwa dari berbagai metode pendeteksi kecurangan, TIP menempati tempat pertama sebagai metode pendeteksi kecurangan yang paling ampuh, diikuti dengan management review, internal audit, dan secara sengaja, dan lain sebagainya. Selama proses pengauditan, para auditor harus mengevaluasi dan mengobservasi bukti kecurangan yang sudah ditemukan secara terus-menerus.
Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kesalahan penyajian material karena kecurangan. Semua salah saji yang ditemukan oleh auditor harus dievaluasi untuk mencari indikasi apapun dalam kecurangan yang terjadi. Dalam mencari atau menggali informasi untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ditemukan sebelumnya, para auditor biasanya menggunakan wawancara. Ya, biasanya wawancara ini digunakan para auditor untuk menggali informasi-informasi yang belum dia ketahui dari para karyawan yang bekerja di perusahaan tertentu atau perusahaan tersebut di mana ia melakukan audit. Ada 3 tipe pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan terbuka, kedua ada pertanyaan tertutup, dan ketiga pertanyaan mengarahkan atau leading. Pertanyaan terbuka itu contohnya adalah coba ceritakan tentang pekerjaan saudara atau bagaimana pendapat saudara tentang permasalahan ini. Ini adalah suatu pertanyaan yang sulit dijawab dengan iya dan tidak. Jadi ketika kita bertanya ini, maka responden pasti akan menjawab pertanyaan ini dengan menjelaskan sesuatu. Lalu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini adalah pertanyaan yang jawabannya biasanya adalah iya dan tidak. Ini adalah pertanyaan yang singkat dan mengarah begitu. Jadi contohnya adalah seperti, apakah saudara mengetahui akan hal ini atau kecurangan ini? Lalu ada pertanyaan mengarahkan. Ini adalah suatu pertanyaan yang mengandung jawaban sebagai bagian dari pertanyaan, biasanya untuk mengkonfirmasi fakta yang telah diketahui. Contoh pertanyaan adalah seperti ini. Jadi saudara menerima bagian uang dari saudara A yang melakukan kecurangan tersebut, atau saudara selama ini mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber kan? Jadi pertanyaan ini adalah untuk mempersempit ruang lingkup dari informasi-informasi yang dia mau dapatkan untuk mengetahui informasi yang sebenarnya. Teknik pengajuan pertanyaan informal pun ada beberapa. Mulailah pertanyaan yang tidak akan membuat responden menjadi defensif atau menarik diri. Tapi jika responden terlihat defensif atau menarik diri atau menutupi diri karena menyembunyikan sesuatu, maka penyelidik dapat mengganti sifat dari interogasi itu menjadi interogasi yang bersifat konfrontatif. Lalu juga ajukan pertanyaan dengan cara yang akan membangun fakta berdasarkan urutan kejadian atau cara yang sistematis lainnya. Ajukan hanya satu pertanyaan pada suatu saat. Perjelaslah pertanyaannya sehingga hanya ada satu jawaban yang diperoleh. Bertanyalah dengan lugas dan apa adanya. Hindari pendekatan yang kasar. Beri responden waktu yang cukup untuk menjawab. Jangan tergesa-gesa. Beri waktu agar responden ini tidak merasa dirinya ditekan atau diserang. Bantulah responden untuk mengingat, tapi jangan menyarankan jawaban. Jadi biarkan dia untuk menjawab sesuai dengan apa yang dia ingat. Ulangi atau tekankan pertanyaannya jika perlu untuk mendapatkan fakta yang diinginkan. Ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh para auditor pada saat sedang melakukan interogasi, yaitu mampu mengevaluasi respon yang dimiliki, lalu juga ada teknik mendengar, yaitu mampu menggunakan keheningan untuk memikirkan informasi yang diberikan dan untuk memprioritaskan serta meninjau informasi yang didengar. Lalu yang terakhir adalah mengamati isyarat perilaku, yaitu mampu mengenali kebohongan melalui kegugupan responden, mimik wajah,
nada suara, dan lain sebagainya, baik verbal maupun non-verbal. Kesimpulannya, ketika merasa bahwa ada tindakan kecurangan, auditor harus mengumpulkan bukti dan melakukan observasi kepada bukti-bukti tersebut. Untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang sudah lewat, auditor dapat melakukan wawancara kepada beberapa karyawan di perusahaan tersebut. Auditor juga bertanggung jawab untuk membuat komunikasi tertentu tentang kecurigaan atau deteksi kecurangan kepada manajemen senior atau komite audit. Auditor dari perusahaan publik besar harus mempertimbangkan implikasi dari penilaian risiko kecurangan mereka, termasuk kecurigaan kecurangan. Ketika sampai pada pendapat mereka tentang efektivitas operasi pengendalian internal atau pelaporan keuangan. Itulah sedikit penjelasan atau sedikit presentasi dari apa yang saya pelajari ketika saya mempelajari mengenai subjudul ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini, dan jika bisa, saya akan menjawabnya. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Mempelajari